Pemirsa, ada juga pembunuhan yang menggemparkan di Cilandak, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial MAS masih menyisakan misteri. Belum jelas apa motif MAS membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibu kandungnya sendiri. Mirisnya, sudah mulai banyak kasus serupa yang bermunculan. Mari kita bahas sejumlah infografisnya dalam At Large Fenomena Anak Bunuh Orang Tua. Kita bahas terlebih dahulu pemirsa kasus yang begitu menggemparkan ini ya. Jadi anak tersebut tiba-tiba saja menusuk ayahnya yang tengah tertidur bersama dengan ibunya. Setelah itu ibunya berteriak, ayahnya lari sampai ke bawah. Lalu neneknya keluar. Saat itulah diduga neneknya juga ditusuk. Ibu berlari menyelamatkan diri keluar rumah dalam kondisi berlumuran darah. Ibunya ini melompati pagar lalu meminta pertolongan kepada tetangga dari samping dan juga depan rumah. Pelaku ini sempat melarikan diri tapi ditemukan oleh petugas keamanan setempat. Ketika diinterogasi oleh polisi, remaja yang baru berusia 14 tahun itu menyatakan membunuh ayah dan neneknya karena merasakan mendapat bisikan yang membuatnya resah. Pelaku ini akhirnya dijerat sejumlah pasal berlapis yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan juga pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun karena pelaku ini masih di bawah umur, maka ancaman hukuman pelaku ini setengah dari hukuman untuk orang dewasa. Nah, fenomena anak membunuh orang tua atau disebut parisida. Apa itu sebenarnya parisida? Jadi parisida itu berasal dari bahasa Latin yaitu parasite yang artinya membunuh orang dekat. Nah, kemudian berkembang menjadi parisidium dengan kata par di sana. Ini mengacu pada pater atau father atau ayah. Kemudian ini berkembang menjadi parisidium ya yang tadi dan akhirnya diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi parasite pada abad ke-18 yang istilah lekatnya ini orang yang membunuh orang tua mereka. Kemudian pemirsa, untuk kasus yang terjadi di Lebak Bulus ini sebenarnya motifnya belum bisa disimpulkan. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati mengingat pelaku masih di bawah umur. Kepolisian juga melibatkan psikolog serta berbagai ahli. Pemeriksaan sementara dari keterangan psikolog remaja ini dari keterangan psikolog anak dan keluarga. Remaja ini berdasarkan informasi dari rekan-rekannya dikenal ternyata sebagai pribadi yang baik dan juga sopan, tidak pernah menyakiti orang lain. Di sekolah anak itu bahkan berprestasi. Namun prestasinya sempat turun yang diduga salah satu penyebabnya anak mengikuti les coding yang memakan waktu hingga larut malam dan mengakibatkan dia kurang tidur. Nah, kurangnya waktu tidur ini ternyata menyebabkan penurunan kelelahan dan juga tekanan akademis yang akhirnya membuat anak ini seperti ada halusinasi. Kemudian sebagai anak tunggal, ada juga kemungkinan ia menghadapi ekspektasi tinggi dari keluarganya. Ditemukan juga dugaan permasalahan ekonomi karena di tengah keluarga yang cukup berada, penampilan anak ini sederhana. Padahal anak generasi alfa seperti pelaku sering menghadapi tekanan sosial dari media sosial maupun lingkungan pertemanan untuk misalnya kelihatan lebih baik seperti dari penampilan sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, psikolog anak yang memeriksa pelaku mengatakan kemungkinan pelaku diajarkan untuk sangat sederhana karena berdasarkan informasi dari teman-temannya, sepatunya hampir rusak baru boleh diganti. Jadi ini merupakan kombinasi pemirsa antara kelelahan, kemudian tekanan akademis, konflik keluarga yang tidak terselesaikan, kemudian faktor-faktor lain yang akhirnya menimbulkan anak semacam ada halusinasi begitu. Ternyata kasus anak yang bermasalah dengan hukum ini juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat ya di grafis atau chart berikut ini, di tahun 2020 ternyata ada 1.700 kasus. Kemudian di tahun 2021 juga masih sekitar 1.700-an kasus. Kemudian di tahun 2022 ini meningkat 1.800-an kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Dan di tahun 2023 ini data terakhir pada bulan Agustus 2023 ini bahkan sudah melonjak 2.000-an kasus. Kemudian juga kasus anak yang membunuh orang tua atau parisida, ironisnya juga banyak terjadi di tahun ini. Selain yang terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan, kita juga simak ada 7 kasus terbaru lainnya mengenai parisida atau anak membunuh orang tuanya. Yang terbaru juga pada 1 Desember 2024, oknum polisi bunuh ibu di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggunakan gas LPG memukul kepala ibunya hingga tewas. Kemudian pada 30 November 2024, anak membunuh ayah di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian 13 November 2024, anak bunuh ibu di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 21 Juni 2024, 2 anak remaja bunuh ayah di Duren Sawit, Jakarta Timur hanya karena sang ayah ini menegur apakah anak tersebut mencuri uang ayahnya, tapi tiba-tiba 2 anak remaja tersebut membunuh ayahnya. Kemudian masih ada sejumlah kasus lain kita akan simak pemirsa.
13 Juni 2024, anak aniaya ayah karena stroke hingga tewas di Lampung. Ini juga sempat viral dan mencuri perhatian karena sang ayah ini hanya meminta tolong ke kamar mandi, namun berujung pada pemukulan yang akhirnya menewaskan ayahnya. Kemudian 20 Mei 2024, remaja bunuh ibu di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dan yang juga masih tergolong baru, 13 Mei 2024, anak bunuh ibu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, berikutnya pemirsa, kita simak pendapat dari psikolog anak dan juga keluarga Novita Tandri mengenai fenomena parisida yang suka banyak bermunculan akhir-akhir ini ya. Jadi Novita Tandri mengatakan alasan membunuh melakukan pembunuhan adalah salah yang besar dan juga dosa. Tapi kita juga harus bijak, ini anak-anak. Kemudian tidak jauh berbeda, pakar psikologi forensik Reza Indragiri juga mengatakan pasti ada faktor yang membuat anak tertekan dan menjadi agresif. Mengutip penjelasannya, yaitu adalah hubungan anak dengan teman sebaya, keluarga dan komunitasnya sering menjadi faktor paling dominan dalam membentuk perilaku. Ya pemirsa, mengutip penjelasan ilmiah dari kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala yang menggambarkan kondisi psikologis anak yang melakukan kekerasan ini terbelah. Dalam kondisi ini anak mampu menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, tapi di sisi lain juga melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan. Menurutnya anak-anak dibesarkan dalam lingkungan kekerasan atau keluarga yang gagal memberikan kasih sayang dan kontrol yang cukup akan lebih rentan meniru perilaku agresif. Ketidakhadiran orang tua dalam memberi pengawasan atau peran model yang positif memperburuk situasi dan menciptakan kondisi emosional yang terabaikan pada anak. Selain bad parenting, kegagalan sistem pengawasan sosial seperti sekolah dan juga komunitas dalam mendeteksi atau mengintervensi perilaku anak yang berpotensi berbahaya juga menjadi pemicu. Untuk mengatasi masalah ini perlu rehabilitasi dan pemulihan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan diri serta perubahan perilaku anak, tetapi juga perbaikan lingkungan sosial mereka dan pola asuh yang sehat. Demikian pemirsa, At Large kali ini di Metro Siang. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Salah satunya, Polda Jawa Tengah terus menyelidiki dan memeriksa sejumlah pihak menanggapi viralnya video rekaman CCTV saat terjadinya penembakan oleh oknum polisi terhadap GRO atau Gama. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh mie sedap goreng ala Chef Devina. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.